Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Oke. Duduknya yang rapi ya, duduknya yang rapi. Silakan duduknya yang rapi. Tangannya di atas meja. Tangannya di atas meja. Sebelum belajar, biasakan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Hafiz untuk pimpin doa teman-temannya hari ini. Sebelum belajar kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Kesehatan, kejernihan dalam berpikir sehingga kita bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita nyanyikan dulu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Nanti ikutin lagunya ya, musiknya diikutin. Dalam belajar hari ini ya, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Bisa kan tepuk semangat? Bisa. Ya, hitungan 1 2 3 ya. 1 2 3 tepuk semangat. Cita-cita kita, apalagi ini kalian sudah kelas 6 ya. Ibarat lomba lari, kalian itu sudah hampir mencapai garis finish ya. Nah, setelah lulus dari SD otomatis kalian akan melanjutkan ke tingkat SMP. Maka itu harus semangat dalam belajarnya. Dan tidak lupa juga Bapak ingatkan, karena kita masih pandemi global ya, kita harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Satunya sudah memakai masker semua ya. Nah, ini Bapak juga pakai face shield ya. Memakai masker ya, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak ya, dan menjauhi kerumunan. Nah, itu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke tema 4. Kita masuk ke tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1 ya. Nah, silakan, itu sudah ada buku ya. Silakan dibuka bukunya. Bukunya dibuka.
alternatifnya. Ya, perhatikan, mungkin kalian sering melihat ya benda-benda yang ada di sekitar kalian ya, entah itu barang elektronik, alat-alat tulis, atau alat-alat rumah tangga yang lainnya. Nah, sekarang perhatikan dulu. Nih, perhatikan Bapak punya gambar. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada pulpen. Nah, drawing pen. Ada yang punya pulpen drawing pen? Ya, Revan, pulpen drawing pen. Coba Revan dilihat di situ pulpen drawing pen. Made in mana? Atau terbuat dari mana? Dari Jepang. Drawing pen dari Jepang. Ya, nih. Kemudian, nah ada spidol. Ada yang bawa spidol? Nah, Hafiz, spidol itu made in mana Hafiz? Jepang. Spidol itu made in Jepang. Jepang. Ya, kemudian nih handphone. Pasti kalian semuanya punya handphone ya. Ada berbagai macam merek handphone di dunia ini. Nah, salah satunya adalah handphone apa? Suci. Kamu punya handphone apa? Vivo dari mana Suci? Indonesia. Dari Indonesia ya. Kemudian ada pulpen pilot. Ada yang punya pulpen pilot di sini? Mana Dina Suci. Dilihat di situ Dina Suci, pulpen pilot. Nah, pulpen pilot itu dari mana berasalnya? Jepang. Dari Jepang ya. Nah, perhatikan ya. Ternyata barang-barang yang dari luar negeri kita dapat bisa temui di Indonesia ya. Seperti tadi Revan punya drawing pen, itu berasal dari Jepang. Hafiz punya spidol, berasal dari Jepang. Kemudian Dina Suci punya pulpen pilot, berasal dari Jepang. Nah, kira-kira bagaimana barang-barang itu bisa masuk ke Indonesia? Apakah Revan beli pulpen itu di luar negeri atau pergi ke Jepang? Beli di mana Revan? Di toko. Ya, Hafiz belinya di mana? Di toko. Kalau Dina beli pulpennya di mana? Nah, benar kan, di toko. Jadi kamu tidak usah jauh-jauh pergi ke luar negeri atau ke Jepang ya untuk membeli barang-barang tersebut ya, karena barang-barang dari luar negeri tersebut bisa ditemukan di Indonesia karena adanya globalisasi ya. Nah, sekarang kamu buka LKPD-nya. Buka LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Nah, yaitu buka satu-satu. Ya. Kamu buka satu-satu LKPD-nya. Nah, buka halaman pertama. Di situ ada gambar, di sebelah kiri ada gambar produk-produk dari luar negeri. Kemudian di sebelah kanan ada gambar bendera negara asalnya ya. Kamu identifikasi ya. Kamu diskusi dengan teman kelompok kamu ya, dengan kelompok ini yang sudah Bapak bentuk ya, ini satu kelompoknya 5 orang. Silakan diskusikan kira-kira benda itu atau produk itu berasal dari negara mana. Kamu jodohkan dengan gambar bendera yang ada di sebelah kanan. Silakan dijodohkan terlebih dahulu. Silakan dijodohkan ya, boleh pakai penggaris atau boleh langsung ya dijodohkan. Ini sudah ya, sudah ini silakan dijodohkan ya, boleh pakai penggaris boleh langsung ya, kalau mau rapi boleh pakai penggaris, langsung aja nggak apa-apa, langsung sok. Dari batik kemana asalnya? Tuh lihat, iya, sok jahit, tarik garis. Nah, terus karpet atau sajadah. Biasanya sajadah kamu dari mana sajadah? Dari Turki. Tarik garis.
Ini kelompok 1 sudah semua? Nah, berarti nanti kita nunggu ya. Kita nunggu kelompok yang kedua. Kita nunggu kelompok kedua. Sudah kelompok 2? Sudah. Nah, kemudian boneka. Ini boneka dulu, boneka dari Pak. dari Cina. Ya, sudah semua kan? Nah, sudah menjodohkan ya. Nah, sekarang Bapak pengen tahu nih ya, dari kelompok 1 dulu. Di situ ada gambar batik ya. Gambar batik. Kalau enggak kamu lihat di sini nih. Nah, di sini ada gambar batik. Kelompok 1, gambar batik dari negara Indonesia. ya, dari Indonesia. Kemudian kelompok 2, di situ ada gambar karpet. Kelompok 2 ya. Kelompok 4, gambar karpet berasal dari Turki ya, negara Turki. Kemudian ini kelompok 3, di situ ada gambar boneka. Gambar boneka itu berasal dari mana? Cina. Nah, dari Cina ya. Kemudian yang keempat, kelompok 1 lagi, yang keempat ada gambar mobil. Mobil dari negara mana mobil? Jepang. Kelompok 2 yang gambar kelima ada jam tangan. Sama Bapak juga pakai jam tangan ya. Jam tangan berasal dari negara Swiss. Dari negara Swiss. Dan yang terakhir ada gambar susu UHT, yaitu berasal dari negara mana? Selandia Baru. Dari Selandia Baru ya. Nah, barang-barang yang kamu temui ya, pasti barang-barang itu kamu temui juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu kamu tidak usah pergi jauh-jauh. Untuk misalkan Hafid mau sholat gak punya sajadah, masa gak mungkin pergi ke Turki ya untuk beli sajadah. Cukup pergi ke toko atau ke pasar ya, karena barang-barang yang dari luar negeri itu juga bisa kita temui di Indonesia ya. Sama halnya dengan barang-barang yang ada di Indonesia juga ya, itu kita bisa temui di luar negeri. Jadi ya, Bapak doakan ya, mudah-mudahan nanti suatu saat kalian bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Ya, nanti kamu misalkan dapat beasiswa ke luar negeri, nah nanti kamu cari barang-barang yang ada di luar negeri itu yang berasal dari Indonesia juga banyak ditemui di sana ya. Jadi itu. Nah, sekarang ternyata barang-barang itu ada di Indonesia karena adanya globalisasi ya. Apakah itu globalisasi? Nah, coba bacakan apa itu globalisasi. Syarul silakan bacakan globalisasi. Kata globalisasi diambil dari kata globe yang artinya bola bumi, tiruan atau dunia tiruan. Kemudian kita globe menjadi global yang berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyelur menjadi kelompok masyarakat. Ya. Jadi secara umum globalisasi itu adalah proses menyatunya masyarakat di seluruh dunia. Ya, ini otomatis. Globalisasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan alat komunikasi serta alat transportasi ya, sehingga ya barang-barang yang ada di luar negeri itu bisa kita temui juga di Indonesia ya. Nah, di masa globalisasi juga ya, Indonesia melakukan banyak kerjasama dengan negara-negara di luar ya, salah satunya adalah negara-negara anggota ASEAN. Nah, apa saja bentuk kerjasamanya? Kamu perhatikan video berikut ini. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi regional yang memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan kita dan tetangga-tetangga dekat kita.
ASEAN mempunyai 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. Saat ini, pada tahun 2020, Ketua ASEAN adalah giliran Vietnam. Sementara Indonesia akan menjadi ketua pada tahun 2023. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia merupakan salah satu founding father atau pendiri ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pesan utama pembentukan ASEAN adalah memajukan perdamaian untuk saling tolong-menolong. Nah, perhatikan dulu ya, negara ASEAN. Ya, tadi dalam video tadi sudah dijelaskan negara anggota ASEAN, di mana negara anggota ASEAN berjumlah ada 10 negara anggota ASEAN. Sebutkan yang pertama. Indonesia. Yang kedua. Malaysia. Yang ketiga. Brunei Darussalam. Yang keempat. Vietnam. Yang kelima. Thailand. Yang keenam. Filipina. Yang ketujuh. Vietnam. Yang kedelapan. Kamboja. Yang kesembilan. Singapura. Dan yang terakhir Laos. Ya, nah itu adalah negara-negara anggota ASEAN ya. Yang dimana negara anggota ASEAN itu mempunyai kesamaan ya wilayah. Kesamaan wilayah. Nah, kamu perhatikan ternyata tujuan dibentuknya ASEAN dalam menghadapi tantangan kawasan dan global seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik kepentingan, hingga pandemi global. Masalah-masalah yang Indonesia tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, seperti situasi pandemi COVID-19 yang sangat butuh usaha bersama. Kedua, ASEAN adalah mitra strategis dan pasar besar bagi investasi, perdagangan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dengan total wilayah yang luas, 5.060.100 km persegi, jumlah penduduk 650 juta jiwa, dan kekuatan ekonomi GDP 2,9 triliun dolar, ASEAN adalah pemain besar dalam ekonomi global. Ketiga, bersama ASEAN, Indonesia dapat semakin kuat bernegosiasi di dunia internasional. ASEAN punya pengaruh besar dalam menjaga perdamaian dan peningkatan kesejahteraan, tidak hanya di kawasan tapi juga di dunia. Pasti sekarang kamu mikir, terus apa hasil ASEAN yang sudah dirasakan untuk kamu? Selain menciptakan lingkungan damai yang sangat penting untuk memajukan kemakmuran, ASEAN juga terus berupaya menciptakan kebijakan konkret dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Salah satu contoh manfaat yang sudah dirasakan adalah kemudahan saling bepergian ke negara-negara ASEAN. Kamu tidak harus pakai visa untuk berkunjung ke sahabat kamu di ASEAN. Dengan bebas visa ini, Indonesia juga dapat lebih banyak menarik turis ASEAN untuk industri pariwisata. Konsep ASEAN Connectivity juga membuat negara ASEAN lebih gencar membangun infrastruktur dan transportasi untuk memudahkan konektivitas antar bangsa. ASEAN juga menjadi jadi perhatikan tadi kalian sudah mengidentifikasi video ya. Video bentuk kerjasama ASEAN ya, Indonesia dengan ASEAN. Tadi salah satunya adalah bebas visa ya. Jadi ketika kamu bepergian misalkan ke negara ASEAN, misalkan ke Malaysia atau ke Singapura atau ke mana? Ke Thailand ya. Nah, itu kamu dibebaskan visa ya, tidak usah membuat visa. Beda halnya kalau kamu misalkan pergi ke Arab Saudi ya, bukan negara anggota ASEAN. Nah, itu kamu harus membuat visa. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Nah, setelah mengidentifikasi video tadi, silakan kalian buka LKPD-nya. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya.
Silakan kamu isi, yaitu silakan diisi apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial. Cukup 3 saja, ya. Kemudian yang budayanya juga cukup 3. Silakan diisi. Sudah kan? Sok diisi tadi sudah. Ya sudah, silakan. Silakan dia diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing, ya. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Silakan diisi masing-masing 3 saja cukup. Nah, kalau sudah, tadi kan sudah Bapak bagikan, ya. Ini aja. Isinya di sini dan tulis saja di sini. Yang sudah. Tulis di sini. Ya, sob. Ini mana aja. Tulis di yang yang di kertas karton yang tadi, yang Bapak itu. Ya, nanti ini aja dulu. Pak, Ya. Nah, ini tulis dulu yang tadi kamu identifikasi, ya. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Nanti itu. Silakan ditulis di situ. Ini sudah kelompok 1. Ini aja langsung silakan ditulis di sini. Nih. Nah, berkelompok dulu. Nah, tulis dulu, sob. Siapa yang mau nulis? Di sini. Ya, Delina yang mau nulis. Silakan ditulis. Kamu silakan dicari di situ. Itu pendapat pada masing-masing, nanti ada di belakang. Yang penting kelompok. Nanti ini untuk dipresentasikan, ya. Jadi nanti maju untuk dipresentasikan. Yang di kertas karton. Bapak kasih waktu 5 menit, ya, untuk menyelesaikan bentuk itu. Silakan didiskusikan bersama teman kelompok kamu masing-masing. Nanti kalau sudah beres, dipresentasikan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN di bidang sosial dan budaya. Sudah, kelompok 3. Nah, menulis, ya, silakan. Ditulis. Ya, kelihatan. Masa. Pelajari anggota ASEAN. Menjelaskan, ini menjelaskan. Menjelaskan budaya. Ini nomor 3 nih, ini kurang tepat. Harus mengenalkan. Bisa nomor 3 tulis. Mengenalkan. Mengenalkan budaya negara masing-masing.
Ya, kalau sudah ini kan bentuk kerjasamanya. Nah, di sini ganti peran Indonesianya. Siapa yang menulis gantian? Oh iya, sok gantian. Siapa yang mau? Sekarang tulis peran Indonesianya, kan itu sudah. Peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Nah. Pelajari. Tulisannya ya baru sudah itu baru nyampe mana? Itu peran Indonesia di bidang budaya. Oh, itu kerjasama Indonesia di bidang budaya. Ya, lanjutkan. Nah, so kalau mau gantian. Ya, ini kerjasama kelompok ya. Jadi untuk kekompakan silakan kalau mau nulisnya gantian. Ya itu dilanjutkan, itu kan sudah, itu kan bentuk kerjasamanya. Nah sekarang peran Indonesia dalam kerjasama antara negara anggota ASEAN. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Nah, baru itu, ya. Bentuk kerjasama Indonesia di bidang budaya, yaitu berarti waktunya 3 menit lagi ya. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan perwakilan kelompok saja ya untuk maju mempresentasikan. Kelompok 3 sudah selesai belum? Belum. Ya, silakan diselesaikan sampai ya 3 menit lagi ya. Gantian ke soalnya. Sudah. Sudah, ini kelompok 3 sampai mana? Peran Indonesia di bidang budaya ya. Ya kalau nggak pasti nggak apa-apa, nabrak. Sudah, itu kelompok 2 sudah selesai. Kalau ini masih proses ya mencari. Ya. Proses untuk ini apa peran Indonesia di bidang budaya ya dalam kerjasama ASEAN.
Kelompok 1 sudah selesai belum? Belum. Masih nulis ya tentang sosial. Peran Indonesia bidang sosial ya. Silakan dilanjutkan. Nanti kalau sudah presentasi ya. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Nah, sudah. Kita presentasikan dulu ya. Kita presentasikan setelah kamu mengidentifikasi peran Indonesia di bidang sosial budaya. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 sudah semua belum? Belum. Berapa lagi? Masih lama? 3 lagi. Ya. Untuk menyikat waktu ya, kita presentasikan dulu kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 perwakilannya 2 orang untuk mempresentasikan. Itunya di bawah. Silakan siapa yang mau maju sini di depan. Sini 2 orang. 2 orang sambil baca, satunya megang, satunya baca. Di sini dong, di tengah-tengah, masa di belakang. Ini. Ya sini sok, gak apa-apa. Awas nyarangin ini, nanti kamu silau. Sini ya, sini. Iya. Ke sana dong. Nah, makanya yang baca 1, mana yang baca? Yang KPD-nya itu Hafiz ini. Ini punya Hafiz kan? Yang mau baca siapa? Hafiz, nih baca. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 3 ya, kamu akan presentasikan mempresentasikan bentuk kerjasama. bentuk kerjasama Hafiz membaca di situ. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, silakan yang keras suaranya, biar yang lainnya kedengeran. Bentuk kerjasama sosial membantu negara yang membutuhkan bantuan, membantu konflik antar negara, penyelenggara serta pendukung agar Asia Tenggara damai. Bentuk kerjasama budaya memamerkan budaya ke ASEAN, mempelajari budaya anggota ASEAN, tidak menjelekkan budaya negara lain. Ya, itu bentuk kerjasamanya. Sekarang peran Indonesianya apa di bidang sosial dan budaya? Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Sosial, penanggulangan bencana, misalnya penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Budaya. 1. Negara pengirim dan penerima delegasi pelajar. 2. Sebagai partisipasan atau peserta pada festival musik Asia Tenggara. 3. Sebagai tuan rumah sekaligus peserta dalam Asian Games 2016. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil verifikasi kerjasama di bidang sosial budaya. Silakan lanjutkan kelompok 2 yang mau maju, silakan. Ya, yang mau bacanya siapa? Sarul, yang pegangnya Dadang. Ya, maju. Salam dulu. Ini majuan loh, jangan mundur-mundur, nanti nabrak tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan bentuk kerjasama Indonesia dengan dengan negara-negara Asia Tenggara.
ASEAN. Aduh, Silakan. di bidang sosial, bidang pembangunan sosial membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Di dalam bidang budaya, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, menyelenggarakan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui ASEAN Games, pertukaran budaya dan seni. Ya, itu bentuk kerjasamanya. Sekarang bentuk peran Indonesianya apa di bidang sosial budaya? Nah, baca itu peran Indonesia. Peran Indonesia bidang budaya. Indonesia mengirim tim kesenian. Indonesia berperan sebagai peserta untuk berkompetisi ilmu pengetahuan di dalam program pertukaran pelajar mahasiswa Indonesia ikut berperan aktif. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil identifikasinya. Ya. Kelompok 1 sudah semua kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1 yang mau presentasi. Ya, Ilham sama Hisyam, silakan maju. Ilham sama Hisyam. Ya, silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Kami dari kelompok 1 akan presentasikan mempresentasikan bentuk kerjasama bersama dengan negara Satu, bidang pembangunan sosial kesejahteraan Dua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Tiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan kerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Budaya. Satu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dua, kesejahteraan dan kemajuan sosial budaya di Indonesia semakin membaik. Tiga, semakin memperkaya kebudayaan Indonesia. Terus sekarang peran Indonesianya. Peran Indonesia dalam membuat kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Sosial. Satu, aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Dua, berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan terutama di negara-negara yang sedang dilanda bencana atau konflik. Tiga, melakukan program kerjasama di bidang pertukaran pelajar antar negara Asia Tenggara. Budaya. Satu, memperkuat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan kawasan Asia Tenggara. Dua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Tiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, etnik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Ya. Nah, tadi kalian sudah mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN, ya, dan peran Indonesia apa saja dalam bentuk kerjasama tersebut. Nah itu. Nah sekarang perhatikan, kita untuk melatih konsentrasi, perhatikan. Taruh dulu alat tulisnya. Ya, coba Bapak ingin mengajar konsentrasi dulu. Masih ingat kan tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk trio? Masih ingat? Nah, masih ingat kan? Coba dulu ya. Tepuk tunggal. Nah, balas tepuk tunggal 1 kali. Ulangi, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk trio. Nah, ya, ulangi ya, yang kompak dong, ulangi. Tepuk ganda, berfungsi ya. Ulangi, tepuk ganda.
Harus tetap semangat ya. Masih semangat kan? Masih. Nah, jadi itu tadi kalian sudah mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya. Nah, ternyata di era globalisasi ini ya, peranan energi listrik itu sangat penting ya, sangat penting. Apalagi kamu sekarang sudah apa-apa atau melakukan segala kegiatan menggunakan barang-barang elektronik ya, contoh seperti apa, Hafiz? Ya, handphone ya, bermain handphone. Kemudian selain bermain handphone apa? Ya, menonton televisi. Selain menonton televisi apalagi? Hah? Ya, mendengarkan radio ya. Nah, itu yaitu menggunakan energi listrik. Nah, bagaimana cara menghasilkan energi listrik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada, yang tidak ada yang tahu ternyata. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara menghasilkan energi listrik. Ini menggunakan alat sederhana ya. Kamu perhatikan video yang Bapak putarkan. Ya, ini cara menghasilkan energi listrik. Nah, biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarmu. Di muatan pembelajaran yang akan kita pelajari nanti itu tentang IPA mengenai proses menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber energi dari aliran air PLTA, aliran angin PLTB, panas matahari PLTS, panas bumi PLTU, dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, dan sebagainya. Sedangkan generator adalah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Berikut merupakan bahan dan alat penghasil energi listrik. Yang pertama ada aliran air. Nah, perhatikan ya, tadi kalian sudah melihat dalam identifikasi video cara menghasilkan energi listrik. Di mana ya, dalam menghasilkan energi listrik itu selain bersumber dari batu bara atau bahan tambang, energi listrik juga ternyata bisa dihasilkan dari energi alternatif. Ya, seperti tadi ada energi listrik atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, dan terakhir ada pembangkit listrik tenaga matahari. Ya, ternyata ada 3. Nah, itu cara menghasilkan energi listrik. Nah, kamu perhatikan di sini ada gambar. Ya, ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Ya, nah ini di sini ada gambar yang pembangkit listrik tenaga air.
Di situ ada nomor-nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang tugas kalian ya, setelah kalian tadi mengidentifikasi video, kamu tuliskan proses pembangkit listrik tenaga air tersebut yang sudah ditempelkan tadi di kertas aspuro. Silakan ditulis. Ya, ya tadi, ya itu. Ya. Dari informasinya ada di buku, ya kamu baca terlebih dahulu. Jadi selain menonton video tadi, kalian cari informasinya di buku. Bagaimana cara menghasilkan energi listrik mikrohidro? Ya, silakan dibaca dulu. Ya, silakan kelompok 2 silakan ditulis di situ. Ya, di situ ya proses menghasilkan energi listrik. Halaman ini. Tuh, mana sih? Tulisnya. Ini apa tulisnya? Ya, di situ ditulisnya. Mana? Ya, silakan sok ditulis. Tulis nomor 1, kasih nomor 1 Rita. Nah, kelompok 1 sudah tulis di situ ya, cari di situ. Ini ya. Yang mana? Di bacaan ada dibaca dulu. Ini ada. Di sini ada nggak? Coba sok dilihat, dicari. Dari yang 1 itu apa? Nah, ada nggak? Nah, ini kamu baca. Ya, sudah langsung aja, bisa langsung ditulis. Nah, itu udah pesan kan? Nah ini aja ditulis. Ini sama kan kamu identifikasi sama nomor 1 aliran listrik, kemudian nomor 2, ini nomor 3 ada kincir angin. Nah, ini aja ditulis. Kalau itu sampai terakhir. Kira-kira yang nyambung aja ya. Nomor 1 aliran air dari waduk ke sungai. Apa Delina atau apa Delina yang menulis? Nomor 2 ya, ini maksudnya tuh nomor 2. Masuk melalui pintu. Nah, setelah nomor 2, ini nomor 3. Kira-kira apa nih? Ini gambar apa ini? Ya, kincir angin. Nah, itu kira-kira kincir air ya. Kira-kira seperti apa kincir air? Gunanya untuk apa di situ? Ada nggak dibaca di sini? Bisa dibaca. Kincir air. Ya, jadi nanti identifikasi ya di sini kira-kira nomor 3 apa, nomor 4 apa, nomor 5 apa, dan nomor 6 apa yang terakhir. Kelompok 2
Sudah? Sudah belum? Kelompok 2 sudah? Belum. Ya, silakan. Ya, nomor 3 ada kincir air di situ. Lagi Jepang. Sudah kelompok 3? Tidak. Ya, itu identifikasi di bacaan bisa tadi di itu ada jadi nomor 3, nomor 5. Mana? Iya, kan ini kan prosesnya. Jadi ya identifikasi aja di sini berarti. Iya, boleh. Iya tuh. Gantian. Nomor genap mana? Iya untuk di lain lalu katuk sekarang. Jadi itu benar sama. Nah, kira-kira yang nomor 6 yang mana? Ini dong. Terakhir, energi listrik kemudian diberikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Tadi aku sambil Nah, nomor 1 identifikasi itu kan nomor 1 gambarnya air. Nah, di sini mana kira-kira? Iya. Ya, so. Nomor 1. Nomor 1 air. Sudah kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2. Gini, siapa itu? Dapat, japat ini. Dapat menggunakan Ya, lanjut D5. Lanjut nomor 3 itu gambar apa? Kincir air. Kira yang mana kincir air? Ya, yang mana itu habis? Yang mana kira-kira? yang diatur oleh hapus nama kayak teman. Sudah kelompok waktunya 1 menit lagi ya, karena ini sudah lewat jamnya. Saya kelompok 2. Nanti setelah ini seperti biasa memakai media jasa untuk mempresentasikan hasil dari identifikasi proses menghasilkan energi listrik mikrohidro yang sudah siap saja.
Coba ini lima Ya, perhatikan ya kelompok yang lain, perhatikan kelompok 2 yang akan mempresentasikan yang akan mempresentasikan proses pembangkit listrik mikrohidro. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Aliran sungai menjadi sumber energi dalam PLTMH. Saluran air biasanya dibuat miring agar air mengalir lebih deras. Kemiringan saluran air sekitar 25 derajat. Kincir air berfungsi untuk berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Putaran kincir air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Penghubungan kincir air dengan generator dapat menggunakan sabuk kuda gigi atau dapat dihubungkan langsung pada poros kincir air dan generator. 5. Generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. 6. Saluran transmisi merupakan saluran penyaluran energi listrik ke konsumen. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Minta tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ya, ini karena keterbatasan waktu cukup satu saja ya, satu kelompok untuk presentasi pembangkit listrik tenaga air ya, atau mikrohidro. Ya, perhatikan. Duduk di tempatnya masing-masing. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN yang di bidang sosial dan budaya, ya, sosial dan budaya. Nah, tadi apa saja bentuk kerjasamanya di bidang sosial? Yang pertama apa? Bentuk kerjasamanya di bidang sosial, yaitu memberikan apa, Isyam? Ya, yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat ASEAN, ya. Bentuk kerjasama atau peran Indonesianya apa, Isyam? Peran Indonesianya apa di bidang sosial? Ya, aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional, ya. Nah, sekarang yang kedua di bidang budaya kerjasamanya apa? Suci, silakan dibacakan tadi. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Ya, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Peran Indonesianya di bidang budaya.
Apa perannya? Indonesia mengirimkan kesenian. Indonesia mengirimkan Kesenian. tim kesenian. Nah itu ya, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Ya, jadi Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN bekerja sama untuk meningkatkan, ya, intinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk negara anggota ASEAN. Ya, sudah, ya. Oke, sudah paham kan tadi bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya dan perannya. Nah, tadi juga kalian sudah mengidentifikasi proses menghasilkan energi listrik mikrohidro. Dari yang pertama yaitu aliran air, mengalir, memutarkan kincir air, ya, memutarkan kincir air, ya. Nah, kincir air itu kemudian memutarkan generator, sehingga generator itu berputar dan menghasilkan energi listrik, kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Ya, nah itu ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan keluarkan handphonenya. Nah, kita akan melakukan evaluasi sejauh mana kamu memahami pembelajaran hari ini. Ya, Penaik iPhone. Samsung. Intan. kita akan bermain quizzes, ya. Quizzes. Bapak kirim linknya di WA ya. Ini live. Jadi nanti ketahuan skornya siapa yang paling tinggi. Nah, silakan dibuka linknya di WA. Ya. Buka linknya di WA. Sebentar belum. Kalau sudah ya kirim. Sudah? Ya, kasih nama. Kalau sudah masuk kasih nama. Itu kasih lagi. Kasih nama. Ya, stop, mulai. Kalau sudah kasih nama, Halo. mulai. Nah, nanti tungguin ya. Gak bisa coy. Gak bisa ya. Ini. Bisa coy.
Oding nah di lapangan. Baca ya, baca. Ya terserah. Mau panjangan mau bilang aja terserah. Coba klik berapa di TV? Ya mulai. Loh, sudah jahit semua. Coba ulangi, Suci, ulangi itunya. Ini ke Pak? Ya itu. Nah, ini sama. Apa ini coy? Bisa ya? Pakai yang yang pertama. Tuh Pak. Cuma bayi nggak mulai jadi. Iya. Nah bisa Pak? Enggak. Mulai. Oke Pak, udah. Mulai Pak. Sudah belum? Sudah masuk. Apa sudah? Silakan. Oh, nggak ada yang masuk sih. Berarti kamu tadi masuknya ini ya? Bergabung nah. Ya silakan kalau sudah silakan masuk. Mulai. So, dimulai. Ada belum? Masih. Udah mulai. Hisham udah mulai. Tak, bisa Pak? Sudah loh. Sudah loh. Lanjut. Tadi Pak yang kayak upoan. Pak. Ya udah Pak. Sudah belum? Hisham sudah belum? Nah itu Pak Indonesia sudah tuh. Sudah. Ini mau mulai ya Pak. Kamu menggunakan link ya, link yang Bapak share. Kalau enggak keluar dulu, keluar wish. Ini yang Bapak kirim tadi. Oke. Udah Pak. Udah Pak, yang lagi udah benar-benar kami. Tipu Pak, nggak bisa tuh Pak. Jaringan ya. Jaringannya ya masih ini ya. Ya, perhatikan, taruh dulu HP-nya. Ya, perhatikan ya. Untuk masalah evaluasi nanti kamu coba di rumah saja ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah belajar tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN dan perannya. Ya, kemudian tadi kalian sudah belajar tentang pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Ya, jadi mohon nanti setelah pulang dari sini kamu pelajari lagi ya, kamu cari-cari informasi lagi di buku atau di internet ya untuk menambah pengetahuannya. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, untuk mengenal lagu-lagu daerah kita nyanyikan terlebih dahulu lagu daerah yang berasal dari Papua. Hafal semua kan? Hafal. Kita nyanyikan, dengerin musiknya ya. Aku sepak
terima kasih. Silakan sekarang bereskan peralatan tulisnya ya. Dibawa balik. Ayo dipicet. Ya, bereskan silakan. Buku paletnya ditumpuk lagi di tengah meja. Ya, bereskan. Ini kita kumpulkan ya. Pak, ini dibawa nggak Pak? Pak, ini dibawa. Ya. Dikumpulkan, ditaruh di situ di tengah. Sudah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Yang rapi. Ya, duduk yang rapi. Ya, taruh dulu HP-nya, masa mau pulang. Ya, sudah duduk yang rapi. Duduk yang rapi ya. Siapkan tadi yang pertama menyiapkan siapa? Hafiz. Silakan Hafiz siapkan berdoa untuk pulang. Sebelum pulang kita berada Allah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hati-hati di jalan dalam perjalanannya. Sampaikan salam Bapak kepada orang tua kalian.